Ustadz menyindir teman yang belum nikah, apakah termasuk perilaku jahiliyah? Bukan. Kalau menyindirnya maksudnya nyakitin hati, iya betul. Itu termasuk perkara yang dilarang dalam syariat. Tapi maksudnya kalau nyindir supaya dia mau cepat nikah, bagus. Ya. Karena ngejomblo itu dalam Islam kurang bagus, Bu. Islam itu menyuruh kita untuk menikah. Kata Rasulullah apa, Bu? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk ba'ah, hendaklah segera dia menikah, kata Rasulullah. Tuh, lihat. Allah juga berfirman, wa ankihul ayama minkum. Nikahkan para gadis-gadis kalian. Jadi menikah itu sunnah para nabi. Iya. Kok ini ada orang senangnya ngejomblo? Iya. Bukannya saya senang jomblo, Ustaz, tapi gimana ya belum dapat jodoh. Ya udah. Kalau gitu sabar aja sambil usaha. Iya. Makanya, Bu, di surga nggak ada jomblo. Apa pernah ada di surga jomblo? Nggak ada. Semua penduduk surga pasti punya apa? Punya istri, punya pasangan. Iya. Berarti jomblo nggak masuk surga dong, Ustadz? Nggak, bukan itu maksudnya. Iya. Maksudnya, Ibu, menikah itu sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah SAW mengatakan bahwa menikah itu menyempurnakan separuh agama. Ya, menikah itu dapat menyempurnakan separuh apa? Agama. Iya. Jadi kalau nyindir maksudnya supaya dia mau cepat nikah, bagus. Tapi nyindir kalau cuma untuk menyakiti hati, nggak boleh. Ustadz, jika seorang istri hanya bisa melaksanakan sholat wajib, puasa, dan melayani suami sesuai syariat sehingga tidak sempat melakukan amalan-amalan sunnah, apakah bisa masuk surga? Bisa. Kan hadisnya udah jelas. Rasulullah bersabda apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, ya, wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhulil jannah min abwabi thamaniyati syi'ti au kama qala. Apabila wanita melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, menaati suaminya, maka akan dikatakan kepada si wanita ini, silahkan masuk surga dari pintu surga yang kamu mau. Masya Allah, Bu. Jadi wanita itu 4 perkara saja udah cukup masuk untuk masuk surga. Sholat 5 waktunya dijaga, kemudian apa? Puasa Ramadannya dijaga, kemudian apa? Menjaga kemaluannya, kemudian apa? Menaati suaminya. Biasanya yang paling berat yang keempat nih, Bu nih. Iya. Maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, masuk surga lah dari pintu yang kamu mau, silahkan. Masya Allah. Ya. Jadi kalau wanita itu sudah cukup kalau memang dia misalnya nggak sempat sholat sunnah atau ibadah yang sunnah. Ustadz, murid mencium tangan guru apa termasuk perilaku jahiliyah? Ya enggak lah. Kecuali kalau muridnya perempuan, gurunya laki-laki. Enggak boleh, kalau seperti itu bukan mahram. Ya, Rasulullah sabda la an yut'ana ra'su ahadikum bihadidatin, lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan besi, jarum besi, daripada memegang wanita yang bukan mahramnya. Ya. Tapi kalau ternyata gurunya sama-sama wanita, Ibu cium tangan sama guru wanita, kata Imam Nawawi boleh. Ya, karena sebagian sahabat ada yang melakukan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang hasan. Maka cium tangan sama guru boleh, ya, sebagai penghormatan kepada mereka, nggak apa-apa. Tapi si guru juga mendidik supaya, ya, dirinya juga jangan jadi gila kehormatan, gitu. Ya.
Ustadz, kalau bernyanyi di depan suami boleh nggak sih Ustadz? Apa termasuk jahiliyah ya Ustadz ya? Kalau sebatas bersenandung saja nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering, Bu. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari, Bu, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, la an yumla batnu ahadikum sadidan khairun lahu min an yumla syi'ra. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi oleh nyanyian. Iya. Maka dari itu kalau misalnya ibu bernyanyi di depan suami, tapi syaratnya pertama nyanyiannya tidak mengandung maksiat. Iya. Tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung hal-hal yang terlarang dalam syariat. Yang kedua, tidak sering-sering, sekali-kali aja, nggak masalah. Pak, kalau selesai sholat fardu, apa hanya zikir yang dianjurkan? Ya, Rasulullah SAW kalau habis sholat beliau mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau di masyarakat kita terkadang ditambah-tambahin, Bu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini tambahan yang dhaif. Hadisnya dhaif. Yang benar cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tanpa al-azim, tanpa al-azim. Karena itu praktek langsung dari Rasulullah SAW. Allahumma antas salam, minkas salam. Di masyarakat kita ditambahin wa ilaika ya'udus salam. Ini juga tidak ada riwayat yang sahih tambahan seperti itu. Ya. Yang benar Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Lalu Rasulullah mengucapkan lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Beliau mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh juga subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Boleh juga subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Itu dalam riwayat ya Imam Ahmad dan sanadnya sahih. Boleh juga subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25. Itu semua ada riwayat yang sahih tentang masalah itu. Kemudian membaca ayat kursi. Kemudian membaca kulhu, kul anfalak, kul a'udzu birabbin nas. Nah, setelah zikir-zikir itu boleh berdoa? Boleh. Karena disebutkan dalam hadis, ya Rasulullah SAW bersabda kepada seorang wanita mengajarkan zikir setelah sholat. Takulin, kamu ucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Kemudian bila kamu berdoa setelahnya, Allah akan berfirman, na'am, na'am, iya, iya, aku akan ijabah doamu. Sehingga itu menunjukkan ibu, setelah selesai zikir, baru kita berdoa. Namun kata Imam Syatibi, tidak diriwayatkan dari Rasulullah beliau mengangkat tangan pada waktu itu. Sebab kalau beliau mengangkat tangan tentu pasti banyak sahabat yang meriwayatkannya. Iya. Wallahu a'lam. Boleh nggak sih selfie Ustadz? Kalau buat akhwat mah nggak boleh atuh.
Ya diupload di sosmed apalagi. Aduh, kalau cuma disimpan doang nggak diupload masih mending. Tapi ini diupload di sosmed biar kelihatan ibu cantik, biar dilihatin laki-laki. La haula wala quwata illa billah. Gak benar ibu. Ya. Wanita itu aurat. Wanita itu hendaknya malu. Ya. Ibu tahu nggak bu? Aisyah radhiyallahu anha ya berkata, dahulu ketika haji wada adalah kami para wanita ketika lewat laki-laki ya di zaman Rasulullah nih ketika haji wada, ketika laki-laki lewat apa yang terjadi bu? Maka kami tarik kerudung-kerudung kami untuk menutupi wajah kami. Sehingga ketika laki-laki telah lewat, maka kami membukanya lagi. Kalau kita enggak, malah selfie di pajang di sosmed. Aduh, di mana rasa malu, bu? Iya. Ibu, sifat bidadari surga apa, bu? Hurum maqsuratun fil khiyam. Mereka bidadari-bidadari yang selalu berada di dalam rumah-rumah mereka, terjaga. Ini enggak. Saya kan di rumah terus Ustadz, ya tapi wajah ibu kemana-mana, ke seluruh dunia kelihatan. Ya, jangan ibu. Boleh enggak Ustadz mengucapkan barakallahu fi apa sih ini? Barakallahu fi umrik, boleh, nggak apa-apa. Semoga Allah memberkahi umurmu, nggak apa-apa, bagus. Ya, umur yang berkah itu luar biasa, bu. Sangat kita harapkan. Ya, kadang ada orang yang umurnya nggak berkah. Apakah ada dalil yang mengatakan kenduri arwah itu tidak boleh? Ibu, kenduri arwah, ya. Apa maksudnya kenduri arwah? Kalau kenduri arwah maksudnya bikin ritual-ritual tertentu, ya. Kemudian apa? Apa sih? Caranya gimana, Pak? Haul ya? Haul kematian misalnya. Sekarang saya mau tanya bu, Rasulullah SAW ketika Khadijah meninggal pernah enggak kenduri atau haul 100 hari kematian Khadijah? Enggak. 1000 hari kematian Khadijah. Ketika Rasulullah wafat, para sahabat ada enggak bu yang bikin 100 hari kematian Rasulullah? Nggak ada. Kalau itu baik, tentu Rasulullah yang pertama kali apa? Mengajarkan. Kalau ibu berkata, tapi ada nggak dalil yang melarang? Dalil yang melarang yaitu sabda Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari agama ini, maka itu tertolak. Ya. Kalau itu baik, tentu Rasulullah yang pertama kali melakukan, para sahabat pertama kali melakukan. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, semua itu bukan dari Islam sama sekali sebetulnya ibu. Ya. Apakah termasuk perilaku jahiliyah bila orang tua yang membanggakan anaknya karena paras wajahnya yang cantik alias tampan dan warna kulitnya yang putih? Itu tidak termasuk sih bu, cuman ya pertama memang itu sebetulnya tabiat orang tua suka begitu. Dia merasa bangga kalau anaknya cantik, dia merasa bangga kalau anaknya ganteng, tampan dan yang lainnya. Tabiat manusia itu bu. Tapi tentu bu, rasa bangga ini jangan sampai menyebabkan akhirnya kita
ingin memamer-mamerkan kecantikan anak kita. Tidak. Ya. Rasa senang boleh-boleh saja. Kita merasa senang anak saya Masya Allah cantik. Tapi ingat, kecantikan ini jangan sampai menjadi fitnah untuk umat Islam, untuk masyarakat, jangan sampai. Ajarkan anak itu supaya berhijab, ajarkan supaya anak tersebut menjaga perhiasannya. Jangan sampai dijajakkan seenaknya ya di depan laki-laki. Ajarkan dia supaya punya rasa malu, sehingga menjadi wanita-wanita yang afifah. Percuma cantik kalau nggak pakai jilbab. Percuma cantik kalau nggak sholat. Percuma cantik kalau nggak solehat. Percuma cantik kalau ternyata ujung-ujungnya masuk api neraka. Na'udzubillah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Iya. Kan sebagian orang tua itu karena merasa anaknya cantik, akhirnya disuruh jadi bintang film. Ayo nak, jadi bintang film aja nak, biar cantikan kamu itu terkenal. Fala haula wala quwata illa billah. Ya. Ustaz, bagaimana kalau kita menyebutkan ciri-ciri fisik seseorang? Apakah termasuk menjelek-jelekan? Untuk tujuan apa dulu? Kalau kita menyebutkan ciri-ciri fisik karena memang dibutuhkan, contoh begini. Ibu bilang ke sopir ibu, Pak sopir, nanti tolong jemput teman saya di bandara. Ciri fisiknya, rambutnya keriting, hidungnya pesek, gendut, hitam lagi. Cuma menyebutkan fisiknya aja, ciri-cirinya aja, supaya dikenal begitu. Nggak apa-apa kata para ulama, kalau memang ada maslahat. Tapi kalau kita menyebutkan ciri-ciri fisik dalam rangka menjelek-jelekan, itu yang haram, nggak boleh, itu termasuk perilaku jahiliyah. Iya, itu tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Baik ibu-ibu sekalian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf tidak semua bisa saya jawab.